channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani Agan dan Sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang ditulis oleh @riandnt. Kalian juga dapat langsung mengunjungi page beliau langsung ya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Sarang Jin. Cerita ini terjadi pada tahun 1997 saat krisis moneter menimpa Indonesia pada saat itu. Terbangun sebuah gedung yang berlantai 2 di sebuah desa yang cukup jauh dari keramaian. Gedung itu kemudian dijadikan sebuah sekolah yang menampung murid hingga puluhan jiwa. Namun pada suatu hari di mana ketika murid tengah melaksanakan apel masyarakat untuk bertujuan lebih dekat dengan penduduk sekitar, tiba-tiba satu hal tak diduga terjadi pada salah seorang siswa yang tengah bermain di tepi danau. Siswa itu terjebur saat hendak mencuci tangannya usai makan-makan bersama dengan siswa lain. Kedalaman air dan keruhnya membuat pertolongan tidak berjalan mulus, hingga akhirnya nyawa anak tersebut tidak tertolong. Usai 3 jam kemudian raganya mengapung di permukaan. Siswa malang tersebut bernama Hashim. Dia adalah salah satu siswa yang berasal dari Timor Timur sebelum menjadi negara Timur Leste. Warga setempat dan guru-guru mengenal ia sebagai siswa yang ramah dan berprestasi. Namun takdir siapa yang tahu. Hashim harus meninggal dengan keadaan yang tragis, membuat semua teman-teman yang dekat dengannya itu menangis sedemikian hebat. Orang-orang desa percaya bahwa Hashim meninggal karena ditarik oleh lembu atau hantu di dalam air. Keluarga Hashim kemudian menuntut pihak yayasan dan membuat sekolah yang baru berdiri 4 bulan itu tutup. Semua murid yang berasal dari seluruh Indonesia itu dipulangkan kembali kepada orang tuanya masing-masing. Ini sangat disayangkan, apalagi bagi warga setempat. Salah seorang warga bercerita seraya mengenang bahwa pernah suatu ketika seorang murid datang ke rumahnya untuk menumpang mandi. Dan kemudian sang murid membantunya untuk mencucikan pakaian dan piring di rumahnya. Ia bersedih sekaligus kecewa mendengar sekolah itu harus bubar. Kemudian bangunan itu terbengkalai. Satu persatu guru yang mengajar di tempat itu kembali pulang ke kampung halaman mereka. Bahkan ada salah seorang guru yang berasal dari negara tetangga Malaysia. 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 2007, seorang warga bercerita bahwa gedung itu dijadikan tempat bernaungnya para hantu kiriman. Ada suatu kejadian ketika di mana rumah warga dirasa angker dan bertinggalnya sosok makhluk astral. Lalu sang ahli supranatural mengirim makhluk astral tersebut ke gedung tempat di mana penuh dijadikan sebuah sekolahan itu, hingga kemudian mengubah keindahan gedung itu menjadi tempat yang begitu menyeramkan. Pada suatu hari ada seorang warga melintas melewati gedung tersebut dengan menggunakan sepeda motornya. Melihat sebuah penampakan gendruwo, warga tersebut turun dari motor dan berlari. Meninggalkan motornya di tempat tersebut. Matanya merah melotot ke arah saya, tuturnya. Kemudian warga tersebut bercerita bahwa pada saat azan subuh berkumandang, ia kembali ke tempat tersebut untuk mengambil sepeda motornya. Saya pulang lagi ke sana, alhamdulillah motor saya masih ada, karena memang jarang ada yang berani melintas ke daerah itu, katanya.
Kejadian aneh pun pernah dialami oleh dua anak kembar yang baru pulang dari sebuah pengajian. Pada saat itu jam masih menunjukkan pukul 10, belum terlalu malam. Saat melintas ke daerah gedung tersebut, salah seorang anak itu melihat sosok wewe gombel. Menurut pengakuannya, ia bahkan melihat dengan jelas bahwa payudara sang wewe gombel tersebut mengangsar sampai ke tanah. Hanya saya yang melihatnya, saudara kembar saya tidak, tuturnya. Kemudian ia pun kembali mengingat-ingat kejadian tersebut. Di belakangnya ada sosok anak kecil yang mengikuti dia. Saat saya lihat, langsung saya tarik tangan saudara saya, mengajaknya kemudian lari untuk putar balik. Katanya, adapun cerita dari salah seorang warga yang hendak melintas, ia mengaku melihat sosok siluman berkepala kambing. Saya terkejut dan kaget. Ada suara "bek". Waktu saya lihat lebih dekat, badannya persis seperti manusia, cuman kepalanya berbentuk kepala kambing, tuturnya. Saya waktu itu sendiri melintas ke arah gedung itu. Saya langsung tancap gas saja. Takut, seram, apalagi melihat matanya yang kemerah-merahan. Katanya kemudian seraya mengenang kejadian tersebut. Bahkan sampai ada insiden tabrakan di jalanan daerah tempat gedung itu berdiri. Kedua korban dilarikan ke rumah sakit. Untung tidak ada korban jiwa. Hanya saja keduanya mengalami luka yang cukup serius. Kemudian kedua korban mengenang saat sebelum terjadinya insiden tersebut. Ada anak kecil lari menyeberang. Saya lagi ngebut. Pas saya banding stang motor, tiba-tiba di depan saya ada motor lain. Saya tidak bisa ngerem. Gak tahu kenapa. Habis itu saya tidak tahu apa-apa lagi, tutur salah satu seorang korban kecelakaan tersebut. Kemudian di tahun 2010 sampai 2014 dilakukan pembersihan di gedung tersebut dengan memanggil ahli agama untuk mengirim kembali jin-jin penghuni gedung tersebut pergi ke tempat mereka berasal. Ya, pembersihan dilakukan dengan rutin. Pengajian setiap malam dilakukan oleh warga setempat. Hingga akhirnya tempat itu tidak seangker seperti dahulu. Walaupun masih ada sedikit jin penghuni di tempat tersebut, namun kejadian-kejadian aneh atau bahkan tabrakan tidak berulang kembali. Warga merasa senang dan tenang. Kemudian tahun 2018, warga kembali berbondong-bondong ke tempat tersebut dengan mengenang almarhum Hashim, memberikannya doa beramai-ramai agar ia tenang di alam yang baru. Kini penampakan gedung tersebut tidak seseram dahulu. Warga memasang lampu di setiap sudut. Bahkan 3 bulan yang lalu di depan gedung tersebut didirikan sebuah pos siskambling. Dengan warga yang setiap malam selalu ada beramai-ramai di pos tersebut, semua kembali aman, tentram, dan bahagia. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang sarang jin. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.